Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Lojeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya kedatangan lagi paket karburator ya guys ya. Ini kata ownernya sih karbonya error. Kalau nggak salah ini PE28 TK Racing ya. Sekarang kita unboxing dulu guys. Ini dia guys karbunya ya. PE28 TK Racing kayaknya ya. Ya, ini karbonya guys. Wih, mantap. Benar-benar bening ya. Ini benar-benar karbu baru. Langsung kita preteli dulu guys. Head nozzle-nya ini masih bawaan TK Racing. Nanti kita coba ukur apakah cocok untuk karbu PE. Jarumnya bukan J6 JG untuk PE28 guys. Ini tapi mirip dengan PE26. Ini J6 JG PE28 dan ini yang bawaan TK guys ya. Tara, berbeda. Nah, yang bawaan TK ini jarum PE26 guys. Kok bisa ya? PE28 jarumnya PE26. Karena menurut saya ini kurang cocok untuk PE28, jarumnya saya ganti pakai J6 JG untuk PE28 ya. Nah, jarumnya kita tukar pakai J6 JG PE28 yang setelan klip ya, bukan yang banda. Bahkan itu sama aja, kita lihat sekali lagi ya. Ini jarum J6 JG PE28 yang kiri dan jarum bawaan yang menurut saya PE26 itu yang kanan. Berbeda sekali guys ya. Kita lihat awal pengecilan yang membuat kedua jarum ini berbeda. Nah, untuk J6 JG PE28 dia mengecil lebih awal guys ya. Nah, di sebelah sini dia sudah mengecil. Sedangkan si si jarum yang kanan yang bawaan TK tadi mengecilnya di mana? Di sini guys tuh. Bedanya cukup jauh ya. Jadi awal pengecilannya berbeda. Ini akan menyebabkan ngok guys. Di RPM bawah itu nggak bakal bener ya. Ini nih penyebabnya nih. Ini bikin ngok tekor bensin. Jadi ketika digas itu nggak bakal mau. Settingan angin juga nggak bakal mau banyak. Karena jarumnya ini untuk PE26 guys ya. Kita simpan jarumnya. Kita ganti dengan J6 JG. Untuk PJMJ kita lihat ya, kita jarumnya dulu aja lah, klip di tengah seperti biasa. Karena untuk J6 JG PE28 itu saya biasa dapat di klip tengah. Kalau untuk motor standar mungkin di klip kedua dari atas ya, kecuali udah upgrade pengapian. Selanjutnya kita bongkar dalaman karbunya guys, skip aja lah langsung. Wah, saya kaget dengan PJMJ yang terpasang ya. Dulu owner motor ini pernah nyeting karbu di saya dengan PJ35 dapat dan MJ 120 atau 122, saya lupa ingat guys ya. Dan karbunya dulu itu yang pertama adalah PE A115, yang kedua PE CH29 NGO guys ya. Kedua-duanya PJMJ-nya kurang lebih sama ya, PJ35 dan MJ 122. Dan saya cukup kaget kenapa yang terpasang di sini adalah PE Mainjet 112. Jelas-jelas Mainjet 112 itu untuk karbu yang ada power jetnya. Karena karbu ini nggak ada power jetnya, kita ganti Mainjetnya pakai 120 atau 122. Sebentar saya ganti dulu. Sebelum kita ganti Mainjetnya, kita cek aja sekalian head nozzle-nya. Ini diameter head nozzle-nya ya biasalah PEP aftermarket, kurang besar sedikit aja guys ya. Plus ini tingginya kurang tinggi sedikit aja guys ya. Serba sedikit tapi pengaruhnya besar. Ini akan saya ganti. Nah, ini dia setelah saya rakit ya. Jadi pakai PJ ukuran 35, MJ ukuran 122. Jarum saya pakai J6 JG klip di tengah, head nozzle pakai head nozzle sakti ya. Sekarang mau saya cek sound dulu, tapi sebelum itu saya mau ini ngerapiin setelan idolnya guys ya. Terus setelan idolnya itu dipotong sendiri, dan kalau rata kayak gini nih, sudutnya kayak gini itu kurang bagus ke scape ya. Jadi harus di bikin agak melengkung guys ya, supaya agak semi bulat kayak gitu.
Nah, ini setelah saya haluskan ya. Sebenarnya ini kurang pendek guys, tapi nggak apa-apalah ya. Kita pasang aja karena ini kayaknya udah customan si ownernya, dan memang mungkin di motor ownernya segini itu udah pas mungkin ya, karena berbeda manipul dengan saya ya. Kalau manipul saya itu segini, ini masih mentok guys, kayak gitu. Kita pasanglah langsung cek sound. Kargonya sudah terpasang, sekarang kita setel angin dan cek sound ya guys ya. Ini setelan angin saya setting dulu di setengah, satu setengah. Nah, saya setting di 1,5 dulu guys. Si cuknya ini rembes bensin, ini yang bikin karbu ini error. Jadi tadi saya coba pakai nozzle sakti, dia hasilnya berebet, enggak berebet juga sih, tapi RPM bawah kebasahan, idalnya enggak stabil. Kemudian saya ganti head nozzle bawahnya juga, barusan idalnya masih enggak stabil. Ternyata pas saya tekan bagian cuknya ini, dia bisa idal normal. Berarti ini cuknya bocor guys ya. Jadi kita bongkar lagi, benahi dulu cuknya. Kemudian ini cuknya mirip dengan PE26 guys ya. Entah kenapa TK nggak ngikutin PE28 yang lain, pakai cuk kabel atau sekalian pakai cuk PWK biar lebih ini, lebih bagus gitu. Nah, memang kelemahan cuk PE26 ya, dan jika dipasangkan ke karbu lain juga kemungkinan masalahnya tetap sama. Itu ada di per cuknya yang lemah guys ya. Saya juga punya P26, itu cuknya saya ganti pakai cuk PWK nih. Karbunya saya liatin. Nah, ini karbu PE26 cuknya aja saya ganti pakai PWK. Karena apa? Karena memang per cuknya itu lemah banget guys ya. Ini bisa diganti, tenang. Saya akan ganti pernya aja supaya lebih keras nekannya, supaya cuknya nggak bikin pusing guys ya. Cara nyebutnya gampang guys ya, kalian tinggal kasih tekanan aja sampai ininya ngebuka gitu, nanti bisa dicabut ke bawah. Ini pernya empuk banget guys ya. Saya mau ganti pakai yang agak keras sedikit. Nah, ini dia per penggantinya yang kuning ya. Kita lihat batang pernya berbeda. Per yang putih bawahnya itu kecil banget, ini yang kuning itu agak gede guys. Udah pasti ini tekanannya lebih berat ya, lebih keras. Kita tinggal pasang lagi, pasang pernya kayak gini, terus tinggal dimasukkan. Ini harus pakai tenaga kayak gini tuh. Bentar ya, harus pakai tenaga dalam guys. Nah, sekarang per cuknya udah mantep, ini tekanannya udah keras, dijamin gak bakal bikin pusing lagi. Kita rakit kembali ke karbunya dan langsung tes. Kita jadi pakai head nozzle sakti ya, tuh langsung pasang aja guys, biar kelihatan kerasa jambakan PE28-nya. Tadi saya waktu tes pakai head nozzle bawaan TK-nya itu ketika cuknya ketemu error ya, kemudian saya tutup cuknya, itu responnya telat guys. Beda banget ketika pakai head nozzle sakti ya. Pakai head nozzle sakti itu respon karbunya benar-benar enak banget. Sekarang dijamin karbu ini nggak bakal bikin pusing yang punya motornya guys ya. Kita tinggal pasang ke motor. Kalian bisa bandingkan bedanya ketika tadi saya menggunakan percuk yang lemah ya, dan sekarang percuknya udah ganti yang keras. Tambahan informasi untuk kalian, kenapa PE 28 TK kurang responsif, karena bypass pilot jet yang sebelah sini ya, out pilot jet yang bagian atas ini, dia lubangnya kecil banget guys.
Ini kenapa tadi kita gas awal, bukan gas awal itu benar-benar kering, jadi ngok kurang responsif. Solusinya apa? Kita custom di head nozzle-nya, guys. Head nozzle-nya saya bikin pendek supaya membantu memperkaya suplai bahan bakar saat bukaan gas awal ya. Tujuannya seperti itu. Kemudian opsi lain adalah ganti jarumnya, guys ya. Jangan J6ZG, tapi pakai kode jarum 1550. Kode jarum 1550 itu cocok untuk yang bypass pilot jetnya kecil kayak gini, guys ya. Nah, out pilot jet yang bagian atasnya ini kecil kayak gini itu cocok pakai jarum kode 1550 atau ganti head nozzle yang super pendek. Ya, luar dalam pendeknya ya. Bagian luarnya pendek, bagian dalamnya juga pendek. Biasanya saya rata dengan dasar karbu ini agak sedikit turun, guys. Karena tadi benar-benar kering di bukaan gas awalnya, itu nggak ketolong kalau cuma ganti head nozzle yang standar tune up. Harus yang standar tune up, standar harian, harus yang tune up bore up yang kayak gini nih. Ini baru akan nolong gejala ngok di PETK ini, guys ya. Ini cek sound final setelah saya custom head nozzle, benerin cuk dan sesuaikan PJMJ. PJ tetap saya pakai 35 karena tadi setelan needle yang paling stabilnya dapat di 1,5 putaran, itu udah cukup sebenarnya untuk motor harian. Jadi nggak saya perbesar, untuk pilotnya tetap pakai 35. Tapi head nozzle saya ganti yang tune up, guys. Soalnya tadi out pilot jet bagian atas atau bypass pilot jetnya itu dia lubangnya kecil, guys ya. Ini yang menyebabkan tadi responnya kurang. Sekarang kita cek sound. Ini perbedaannya before dan setelah before. Perbedaan tadi sebelum dan setelah. Setelah di custom head nozzle ya, bedanya kalian bandingkan aja sama yang tadi. Nah, jadi walaupun motornya spek standar, kalau pakai karbu P28TK itu harus pesen head nozzle yang tune up ya. Karena tadi kalian lihat si lubang out pilot jet yang bagian atasnya itu dia kecil banget. Jadi si bypass pilot jetnya kecil banget. Itu menyebabkan suplai bahan bakar ketika bukaan gas sedikitnya itu agak kurang ya. Jadi kalau pakai head nozzle yang untuk standar harian di karbu P28TK ini, dia akan tetap kurang basah, guys ya, untuk bukaan gas awalnya. Jadi harus yang tune up atau bore up. Kemudian selanjutnya untuk PJMJ itu nggak usah besar-besar. Jadi PJ tetap saya andalkan 35 untuk motor standar harian. Main jet ukuran 120 atau 122 lah kurang lebih ya. Kemudian untuk jarum J6ZG di klip tengah, jangan pakai jarum yang seperti di awal video tadi yang mirip dengan jarum PE26. Itu dijamin gak bakal responsif kalau dipasang di PE28, guys ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, apalagi bagi user-user karbu P28TK ya. Video ini saya rasa akan sangat membantu kepusingan kalian saat menyeting karbu ini. Sayang banget karbu yang kualitasnya bagus tapi ya bikin mumet yang nyeting sih ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, ini rezeki tukang setting karbu yang pasti ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. By the way, saya lagi setting karbu Walbro ya. Walbro 26mm guys ya. Nanti kalau udah enak kalian bisa tonton video selengkapnya di konten saya yang berikutnya mungkin ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.